seseorang yang diam-diam memfitnah kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading seseorang memfitnah kamu dalam waktu dekat ini. Nah, siapa sih yang memfitnah kamu? Situasinya di hadapan teman-teman sudah ada satu dek kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Di kartu yang pertama, di sini apapun yang terjadi dalam diri kamu jangan goyah. Apapun itu, kamu juga berada dalam satu fase di mana kamu itu juga jangan goyah terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Artinya dalam keadaan yang terjadi, kamu juga berada dalam satu fase yang seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Walaupun memang juga banyak sekali ada beberapa masalah, ada beberapa problem yang terjadi, tapi kamu juga harus bisa untuk lebih tenang untuk menyikapi segala sesuatu yang kamu rasakan. Orang-orang yang ada di sekitar kamu juga bisa merasakan ada beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Ada masalah ini, ada masalah itu, tapi memang kamu juga harus punya pendirian yang kuat. Karena apa? Dengan kamu punya pendirian yang kuat, maka otomatis kamu juga akan terhindar dari beberapa fitnah yang ada di sekitar kamu. Dan kemudian di poin yang kedua, secara personal diri kamu. Di sini memang kalau bisa untuk kita lihat ya, kamu juga harus bisa untuk apa? Harus bisa untuk meninggalkan segala situasi yang tidak begitu baik. Ketika kamu rasa itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya maka diupayakan harus bisa untuk disingkirkan. Kamu harus bisa untuk berani meninggalkan gitu loh. Karena ketika kamu bisa untuk meninggalkan situasi yang seperti itu, ya maka otomatis kamu akan bisa bertemu dengan hal-hal yang baik. Tapi ketika kamu terlalu menahan diri dengan orang-orang yang seperti itu, ya maka selamanya kamu akan dalam circle yang demikian. Sehingga apa? Ketika kamu sudah tahu ini adalah circle yang toksik, ini adalah circle yang tidak baik, ya maka kamu harus berani untuk meninggalkan itu gitu loh. Jadi kamu juga harus butuh yang namanya ketegasan juga untuk menyikapi segala situasi-situasi yang terjadi di sekitar kamu. Karena apa? Orang-orang yang ada di sekitar kamu tidak semuanya orang yang satu frekuensi dengan kamu. Tidak semuanya adalah orang yang bisa baik dengan kamu. Ada beberapa orang yang memang memanfaatkan kebaikan kamu. Dan ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia akan meninggalkan kamu gitu loh posisinya. Dan saat ini, ketika kamu melihat video ini, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada. Kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Ada beberapa orang yang memang juga iri dengan apa yang memang menjadi pencapaian kamu. Kalau bisa dikatakan, kamu pun juga bisa dikatakan ya belum sukses-sukses banget gitu loh. Kamu juga masih merasakan ada beberapa kegagalan, masih merasakan ada beberapa masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Belum seutuhnya sukses, tapi sudah mulai terasa. Sudah mulai bisa untuk kamu pahami. Ada beberapa orang yang memang secara sengaja memang juga mengupayakan untuk menjegal dan juga untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi terkait dengan beberapa situasi yang muncul pada diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, memang juga orang yang iri dengan kamu ini nggak jauh-jauh dari kamu kok. Masih seputar usaha, masih seputar pekerjaan. Orang-orang yang selalu saja menunjukkan rasa iri dan juga rasa tidak suka kepada diri kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Dan kemudian pada posisi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri. Karena apa? Posisi kamu juga walaupun memang tertatih-tatih, tapi kamu juga pelan-pelan bisa untuk bangkit. Walaupun memang juga masalah bertubi-tubi, tapi kamu tetap bisa bertahan. Dan kamu mencoba untuk tidak terlalu meminta bantuan orang lain. Kau mencoba untuk tidak terlalu merepotkan orang lain. Jadi ya ketika ada perkara, ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul, kamu sebisa mungkin mengupayakan
dan juga menyelesaikan semuanya sendirian. Dan ini juga merupakan salah satu hal baik gitu loh yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga ya dalam situasi saat ini kamu juga nggak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan dan juga ada sesuatu yang harus ditakutkan secara berlebihan. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena apa? Ketika kamu terlalu khawatir, ketika kamu terlalu cemas, tentu ini juga nanti malah akan menimbulkan sesuatu yang tidak begitu baik. Jadi ya ketika ada perkara, ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Dan ingat, jangan sampai terlalu ceroboh, jangan sampai terlalu gegabah. Karena ketika kamu terlalu gegabah, maka tentu saja ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dengan kamu bisa untuk memahami beberapa situasi yang ada di dalam diri kamu, kamu bisa untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus bisa untuk kamu perhatikan terkait dengan posisi yang kamu rasakan saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, jangan terlalu khawatir juga dengan beberapa kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kamu. Memang kamu juga ada kelemahan, tapi kamu juga bisa untuk memberikan situasi yang terbaik dalam diri kamu. Dan judgment, fitnah-fitnah itu sampai dengan nanti di bulan depan, kamu juga akan merasakan ada fitnah-fitnah yang terjadi. Mungkin bukan hanya sampai dengan bulan depan, bahkan sampai akhir tahun ini, kamu juga akan mendapatkan fitnah-fitnah itu dari orang-orang terdekat kamu, dari usaha kamu, dari pekerjaan kamu, dan ditambah lagi ada juga tetangga yang memang iri dengan kamu. Nah, kalau kita bicara soal tetangga yang iri dengan kamu, itu memang juga sudah terjadi dari sekian lama. Artinya apa? Semakin kamu mendapatkan hal baik, semakin mereka itu tidak suka dengan kamu, semakin mereka itu tidak memberikan rasa bahagia ketika kamu mendapatkan situasi yang bahagia. Karena apa? Mereka itu selalu menantikan, selalu mengharapkan kamu berada dalam situasi yang kesusahan. Tapi ya pada faktanya kamu justru malah terus memberikan situasi-situasi yang baik dan terus merasakan adanya beberapa situasi yang positif yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Jadi ya saya rasa biarkan saja siapapun itu memfitnah kamu. Sekarang yang terpenting adalah kamu juga terus bisa untuk mendapatkan situasi yang baik dan juga terus bisa untuk mendapatkan situasi-situasi yang positif yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga apa, dalam situasi yang terjadi saat ini, ketika kamu difitnah, ya sudah, abaikan saja. Sekarang kamu harus bisa untuk lebih terfokus dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara personal. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, jangan terlalu ada kekhawatiran, jangan terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terlalu berlebihan. Karena apa? Situasi yang kamu rasakan pelan-pelan sudah mulai bisa untuk membaik. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang harus diwaspadai. Hati-hati, ada fitnah-fitnah yang memang mulai ditujukan kepada diri kamu. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Pudene Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sakudumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.